Lamanya gitu kan, itu dream come true lah, syuting. Enggak, makanya jadi waktu kita listing semua pemain, pastinya kan kita akan memilih 5 besar dulu nih, kita kan siapa yang menjadi ini, kita breakdown dulu semua karakternya. Nyai gitu kan, oke siapa nih yang kira-kira cocok untuk memerankannya, itu ada 5 nama tuh, pop gitu kan. Yang pasti gue nomor 5 ya, paling bawah ya. Iya, karena budget kita tuh nggak nyampe segitu kan, semakin bagus semakin mahal gitu kan. Jadi langsung, oh nih, wah kita nambah duit lagi nih kalau yang pertama nggak bisa, kedua ketiga. Jadi semua juga kayak gitu, Mas Agus, semuanya kita listing dulu. Kecuali Agus Kuncoro sih, dia langsung karena di dekat rumah kan, dekat kantor, tetangga. Dia langsung aja teleponnya, bisa nggak ya? Oh oke, jalan, oke siap. Ya jadi kalau kenapa Luna Maya, pasti karena saya udah pernah kerja sama beliau sebelumnya kan di film horor pertama saya dulu di Indonesia ya, film horor. Baru tahu ternyata film horor pertama lo. Iya, itu bukan horor pertama lo ya. Jadi pertama buat gua tapi bukan pertama untuk lo. Memang bukan. Gitu. Pertama untuk gua tapi yang pasti bukan yang terakhir. Iya, jadi pengalaman bekerja dengan Luna dan ya dia juga sepupunya iparnya kakak gue gitu kan, terus saudara-saudari semuanya ordal gitu kan, terus ya dan nama besarnya Luna sih pertama sih pasti gitu kan, siapa sih nggak kenal Luna Maya gitu kan, siapa, all the girls want to be her, all the boys want to be with her gitu kan. Amin aja. Ya jadi pertama sih sebenarnya jujur bukan Luna sih dulu, ada satu orang gitu kan. Terus emang gue pilihan terakhir. Terus sekarang kita pengennya dulu filmnya independen aja, film kecil, budgetnya kecil, yuk kita bikin film indie, semangatnya indie gitu kan. Tapi ternyata berhubung dia nggak bisa schedule apa segala macam, akhirnya kita nggak menemukan yang tepat, iseng-iseng aja WhatsApp Luna kan. Foto WhatsApp tuh gemeter tuh, dibalas nggak, dibaca nggak gitu. Alhamdulillah dibalas gitu kan, hari kita ketemuan di Pacific Place ya. Oh di Sushi dulu, Sushi yang itu yang saya nyasar itu bukannya, saya sana nyasar bukan. Terus saya ke sana, terus saya bilang dia mau kita bikin heist movie dan dia mikirnya dia mau jadi perampok, dude gitu kan. Yang jadi nyanyinya dipikir Maxim gitu kan. Akhirnya ya udah Luna excited banget itu jadinya ya. Ya kan? Aku belum tahu artinya gundik apaan tadi. Oh gitu. Ya kalau dia nyanyi jadinya kucing. Ya akhirnya Luna mau, alhamdulillah. Tapi langsung production budgetnya kita kurangin karena video dia gede banget gitu. Enggak, gue dapet fee-nya kecil banget, tapi nombok ya, masukin. Ada produser tertentu yang nombok itu biar gitu. Ya terus akhirnya Luna bersedia, terus dia baca dulu skenario ini segala macam, dan langsung jalan dari sana. Jadi pertama sih ya karena seorang Luna Maya men, nama masih murahan aja gue diajak main film, gue ayo aja, gue kan bukan yang pemilih. Ya tadi lagi ngapa-ngapain juga kan, lagi di kosong. Ya itu dia. Lagi nggak sibuk. Begitulah kira-kira, silakan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya boleh langsung dijawab juga, silakan. Itu tadi sulit ya, Pak pertanyaan itu ya, sulitnya di mana gitu ya? Sulitnya adalah adegan rajang pasti. Iya sulit banget tuh 5 kali diulang-ulang pakai darah-darah gitu. Sulitnya adalah Nyai ini dia adalah seorang manusia, iya tapi bukan, seorang siluman, iya juga tapi bukan. Jadi memang orang yang hidup di dua dunia gitu, yang aku nggak pernah menemukan orang yang seperti itu. Jadi belum punya referensi orang atau sosok yang hidup di dunia keabadian atau sesuatu yang begitu gelap gitu, buat dia membunuh kadang-kadang seperti di dunia permainan gitu, dia ketawa, dia bisa happy gitu, sedangkan seorang Luna atau seorang manusia pada umumnya kan kalau yang aku tahu dari kebanyakan berinteraksi nggak ada yang segelap itu gitu. Jadi itu yang agak dia sangat-sangat hidup di dunia yang gelap gitu. Itu yang aku susah banget
ngebayangin dan ngerasain masuk ke Nyai gitu, kayak karena belum pernah aku jadi Rocky Dul dan Nyi Blorong itu kan belum pernah ya, dan nggak pernah ketemu juga aslinya ada atau enggak gitu. Jadi memang iya kita kayak sculpting gitu, kayak ngebentuk suatu ukiran seorang manusia dengan karakternya itu dengan imajinasi akhirnya, dan itu yang membuat menurut aku cukup sulit, tapi alhamdulillah dibantu Anggi as a director and writer juga, terus teman-teman dari aktor-aktor lain, dan terutama Mas Rosa yang sering jadi tandem aku adalah Mas Rosa kan gitu, Rukman Rosadi gitu. Jadi beliau juga selain sebagai aktor kan di luar juga sebagai seorang acting coach gitu. Yang bocor halus tadi ya? Yang bocor halus itu. Jadi banyak diskusinya sama Mas Rosa, banyak ngobrolnya sama Mas Rosa gimana sih gitu. Ya memang dia bilang karakter-karakter kayak kita, aku sama Mas Rosa itu yang sulit gitu karena ada di dunia yang gelap gitu. Sedangkan ya mudah-mudahan insya Allah kita bukan orang yang hatinya seperti itu. Jadi memang sulit sih. Oke, sudah cukup terjawab Mas Farid? Terjawab Oh, belum. Mas. Ngejaga moodnya gimana kak? Sebenarnya kan saat itu kan Kan ada yang di sebelah. Oh enggak, justru kan moodnya Nyai kan jelek terus. Kan dia orangnya kan agak sengklek. Jadi memang karena situasi syutingnya. Lu nggak lihat mukanya tuh, sengak banget. Jadi sebenarnya kekesalan itu memang membantu banget gitu, apalagi pulang pagi gitu kan. Gitu. Jadi Bad mood sangat diperlukan. Gitu. bad mood sangat diperlukan gitu. Justru yang aku sangat khawatirkan adalah kalau terlalu having fun di lokasi syuting. Susah masuk karakter. Susah karena memang ini bukan tipe karakter yang gitu, enggak. Tapi pada saat melihat sesuatu yang ya ada orang mau mati gitu, kayak tersiksa gitu, dia happy gitu. Itu kebalikannya gitu kan. Jadi memang agak, makanya dunianya udah berbeda dengan kita manusia. Makanya untuk menjaga moodnya supaya bad terus, saya ajak pulang pagi tuh. Bener itu, bener. Saya siram dengan darah 2000 liter gitu. Rasanya peppermint ya? Rasa peppermint loh minum Intel. Oke, sudah mungkin silakan. Oke. Kalau aku jujur proses readingnya juga fun ya, karena memang semua pemain memberikan, semua cast yang terlibat memberikan warnanya sendiri-sendiri. Karena menurut aku juga dari skripnya karakternya sangat jelas dan sangat apa ya, bisa di differentiate gitu karakternya masing-masing, dan itu yang menyenangkan gitu. Karena yang bingung adalah kalau karakternya mirip-mirip dan apa yang membedakan satu dengan yang lainnya gitu. Karena yang ngedrive ceritanya kan si karakter ini, dan menarik banget kayak Mas Dian gitu, terus udah gitu Mas Agus gitu, terus juga Bang Arif Didu gitu, dan juga Mas Rosa itu memberikan warna yang berbeda-beda. Jadi pada saat, dan Maxim juga gitu. Ya, aku jadi mati semua. Sorry, ya udah. Mas Maxim ya? Iya, Mas Maxim. Baper ya? Baper ya? Kerja ya. Terus ya jadi itu yang membuat menarik dan membuat menurut aku film ini jadi begitu kaya dan begitu seru gitu, karena semua jajaran aktor di sini sangat-sangat memberikan apa ya, warna yang berbeda-beda. Jadi pada saat ketemu scene dengan siapapun gitu, misalkan dengan Mas Dian atau dengan Mas Agus, dengan semua lawan main tuh jadi kayak let's make something more kayak lebih menarik lagi, dan itu membuat si karakternya itu tidak ada satu dengan yang lainnya saling tidak menonjol. Aku rasa semuanya sangat menonjol di sini, dan pada saat syuting juga seru sekali gitu. Ya banyak menghabiskan waktu di monitor ya bersama Anggi bermain capsa. That's the most memorable thing yang main kartu lah ya, jangan bilang capsa, ntar dipikirnya aneh-aneh. Ya itu sih kalau aku, dan melihat hasilnya to be honest nih, it's beyond my expectation, beneran. Thank you. So you underestimate me? Yes, I was. Karena aku takut gitu kayak, Anggi nanti bikin filmnya ini nggak ya gitu, kayak Kayak apa? gitu. Terus enggak, ini aku bikin sendiri, I want to go back gitu, maksudnya kayak film-film sebelumnya kan.
And then I was like, okay, let's do it gitu. Ini agak sempet kayak, si Andi gimana ya gitu. Ternyata pas dia gitu, oh oke. Dia semangat lagi, seneng aku ngeliatnya gitu. Kamu pas proses ditawarin jadi Apa? karakternya di sini tuh kayak gimana awalnya? Kamu jadi mau nanya aku? Kayaknya saya nanya. Ceritain dong, soalnya kan lucu. Iya, pas ketemu Anggi gitu tawarin, wah oke, aku semangat sekali, aku akan menjadi salah satu perampok, hihi, gitu kan. Ternyata menjadi Nyai RK, si Gundik itu sendiri. Tapi super happy karena memang pada saat aku baca si karakter Nyai ini memang berbeda banget dibandingkan dengan karakter-karakter yang aku pernah mainkan, dan itu menurut aku menjadi satu challenge yang menarik buat aku. Dan juga aku seneng banget gitu ceritanya adalah heist gitu, bahwa nggak cuma sekedar, tadinya sempat aku mikir aduh horor lagi ya gitu, tapi ini ceritanya tentang perampok. I was like kayak menarik sekali gitu, dan itu yang membuat aku juga sangat happy mengerjakannya. Dan selama syuting juga happy dan seneng gitu dengan karakternya, karena memang beda banget, walaupun karakternya agak sulit buat aku, tapi pas ngeliat hasilnya tuh kayak wow, seru sekali filmnya gitu, dan editingnya, gradingnya, dan karakternya masing-masing yang memberikan warna yang apa ya, semakin kuat lagi dengan ceritanya. It's really something that you guys harus nonton gitu. Sayang banget, ini it's a fun entertaining movie yang harus ditonton 22 Mei 2025, dan musiknya keren banget titipannya Max. Soundtracknya gila men. Soundtracknya tuh Grammy worthy. Oh, more than beyond Grammy lah. Oke, boleh tepuk tangan dong.